Halo Sir, nama saya Jennifer dari kelas 11 IPA 1, nomor urut 17. Saya akan mempresentasikan materi tentang lingkungan dan usaha. Pengertian lingkungan dan usaha. Lingkungan usaha adalah keseluruhan dari aspek-aspek serta keadaan eksternal lembaga, usaha, atau industri yang dapat mempengaruhi kinerja usaha. Dalam hal ini, lingkungan dapat diartikan sebagai gambaran konsep secara keseluruhan terhadap lingkungan luar. Kondisi tersebut nantinya dapat mempengaruhi kinerja dalam menjalankan usaha. Segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas usaha dalam melaksanakan analisis lingkungan dapat dilihat dari: pertama, analisis situasi. Lebih cenderung pada lingkungan eksternal, yaitu kondisi lingkungan di mana akan diselenggarakan usaha tersebut. Kedua, analisis diri. Lebih menganalisis pengenalan kemampuan usaha sendiri dan sumber daya yang dimiliki. Pemetaan lingkungan eksternal dan internal tersebut dapat menunjukkan seberapa besar kekuatan yang merupakan peluang dan juga kelemahan yang akan mengancam pengembangan usaha. Hubungan lingkungan eksternal dan internal dengan organisasi. Pertama, ada lingkungan eksternal sebagai sumber untuk pemasok dari sumber daya dan konsumen dari output. Seberapa besar lingkungan ini dapat mendukung organisasi membawa dampak terhadap operasi dan kinerja organisasi. Hubungan yang baik dengan para pemasok akan lebih menjamin kelancaran masuknya sumber daya yang dibutuhkan, dan pelanggan yang merasa puas akan mendukung permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kedua, ada lingkungan internal. Berpengaruh langsung terhadap tingkat kemampuan dalam proses yang meliputi ketiga subsistem yang ada di dalam sistem organisasi, yaitu masukan atau input, transformasi, dan keluaran atau output. Langkah-langkah dalam memulai suatu usaha. Dalam memulai usaha, kita harus terlebih dahulu melakukan survei ke tempat usaha yang akan menjadi tempat pemasaran produk yang akan dijual. A. Lingkungan mikro. Tingkat persaingan. Survei di lapangan bermanfaat untuk melihat tingkat persaingan usaha yang akan kita jualkan. Seberapa banyak orang yang sudah menjalani usaha tersebut. Di samping itu, kita harus mencari informasi bagaimana kualitas dan ciri khas produk prosedur pelayan, dan harga yang mereka tawarkan. Lokasi yang strategis. Survei tempat atau lokasi juga perlu kita lakukan untuk mengetahui di mana kira-kira yang sesuai dengan bisnis yang akan kita jalani. Oleh karena itu, pemilihan lokasi usaha wajib untuk kita lakukan jika ingin usaha yang kita jalani berjalan dengan lancar. Perilaku konsumen. Sebisa mungkin jenis usaha yang kita tawarkan memiliki banyak peminat dan daya beli yang tinggi dari konsumen. Sebagus apapun usaha yang kita jalani, jika daya beli konsumen sangat minim, pasti akan mempengaruhi bisnis yang akan kita jalani. B. Lingkungan makro. Lingkungan makro adalah kekuatan yang timbul dan berada di luar jangkauan serta terlepas dari situasi operasi perusahaan. Lingkungan makro terdiri dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi mengacu pada sifat, cara, dan arah perekonomian di mana suatu perusahaan akan atau sedang berkompetisi.
Faktor sosial. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan mencangkup keyakinan, nilai, sikap, opini yang berkembang, dan gaya hidup dari orang-orang di lingkungan perusahaan tersebut beroperasi. Faktor teknologi. Perubahan dalam teknologi dapat membantu perusahaan menyediakan produk yang lebih baik atau menghasilkan produk dengan lebih efisien. Akan tetapi, perubahan teknologi juga dapat memberikan suatu ancaman bagi perusahaan-perusahaan tradisional. Faktor sosial budaya. Perubahan karakteristik demografi seperti jumlah penduduk dengan keterampilan khusus, pertumbuhan atau pengurangan dari golongan populasi tertentu memengaruhi perusahaan menjalankan usahanya. Strategi menghadapi pengaruh lingkungan. Lingkungan bisnis tentunya akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan lingkungan mau tak mau mempengaruhi bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun seorang pelaku bisnis tidak boleh gentar menghadapi perubahan lingkungan. Para pelaku bisnis dituntut untuk memiliki strategi dalam menghadapinya. Tentu dibutuhkan analisa interpretasi untuk menentukan strategi yang tepat untuk diterapkan. Yang pertama ada perencanaan. Memegang peranan yang penting untuk menghadapi perubahan lingkungan. Dengan perencanaan yang matang dan baik, untuk jangka pendek maupun jangka panjang, diharapkan dapat menghadapi perubahan lingkungan. Kedua, melakukan integrasi. Dalam kondisi lingkungan berbisnis yang mengalami perubahan, tentunya dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang kuat antara bagian internal suatu bisnis. Maka dilakukan penguatan kerjasama dan koordinasi di lingkungan internal. Yang ketiga ada merger. Tindakan merger atau penyatuan usaha menjadi pilihan untuk menghadapi kondisi lingkungan yang tidak stabil. Dengan dilakukannya merger, maka pengawasan dan kepemilikan dilakukan secara bersama-sama untuk mengurangi potensi terjadinya kegagalan usaha. Keempat, ada promosi dan iklan. Dalam menghadapi perubahan lingkungan, promosi dan iklan bisa digunakan. Kedua hal ini bisa untuk mempengaruhi lingkungan. Misalnya, untuk mempengaruhi pilihan masyarakat sebagai konsumen dan pelanggan. Dan yang terakhir, kelima, bergabung dengan asosiasi pebisnis. Dapat memperluas jaringan bisnis. Juga bisa menjadi media untuk menyampaikan pendapat bersama kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan yang bisa mempengaruhi kegiatan bisnis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.